Kita hidup di era serba cepat, di mana tekanan datang dari berbagai arah, baik dari media sosial, pekerjaan, sekolah, hingga pergaulan. Semua ini berkontribusi pada meningkatnya angka depresi, kecemasan, dan burnout pada generasi kita. Tapi mengapa begitu banyak dari kita merasa tertekan? Apakah tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi membuat kita semakin rentan terhadap depresi? Depresi bukan hanya tentang perasaan sedih atau lelah yang berkepanjangan. Itu adalah sebuah kondisi mental yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor, biologis, psikologis, hingga sosial. Di dunia yang semakin terhubung, justru kita sering merasa semakin terisolasi. Di media sosial, kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Sementara dalam diri kita, mungkin kita sedang berjuang dengan perasaan tidak berdaya atau ketidakcukupan. Hal ini diperburuk oleh tekanan untuk selalu produktif, untuk mencapai standar kesuksesan yang tinggi, baik dalam pendidikan, karir, bahkan hubungan pribadi. Kegagalan di salah satu aspek sering kali dipersepsikan sebagai kegagalan total. Ditambah lagi, stigma tentang kesehatan mental sering membuat orang enggan mencari bantuan, merasa malu, atau berpikir bahwa mereka harus kuat dan menghadapinya sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa depresi adalah sebuah penyakit yang nyata, bukan tanda kelemahan. Seperti halnya masalah fisik, depresi membutuhkan perhatian dan perawatan yang tepat. Memahami sumber tekanan dan belajar untuk mengenali tanda-tanda awal depresi adalah langkah pertama untuk mencegahnya semakin parah. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam otak kita saat mengalami depresi. Bagaimana faktor sosial mempengaruhinya, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa membantu diri sendiri serta orang lain yang sedang mengalami depresi. Tekanan dalam hidup tidak bisa dihindari, tapi cara kita meresponnya bisa kita pelajari dan kendalikan. Kita semua perlu saling mendukung, mematahkan stigma, dan mengingat bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Kita bisa melewatinya bersama. Dalam dunia yang terus menuntut lebih banyak dari kita, langkah pertama yang penting adalah memahami bahwa kita tidak harus selalu sempurna. Mungkin kita semua di sini pernah merasa bahwa tidak ada yang benar-benar peduli, atau bahwa kamu tidak memenuhi harapan yang ada. Tapi, apakah kita benar-benar harus memenuhi standar yang orang lain tetapkan? Banyak dari kita tumbuh dengan ekspektasi bahwa kebahagiaan harus selalu ada, atau bahwa hidup seharusnya berjalan tanpa hambatan. Ketika realita tidak sesuai dengan harapan tersebut, kita merasa kecewa dan hampa. Ini adalah salah satu akar masalah yang sering kali menyebabkan perasaan tidak berdaya. Dan ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka. Momen yang sudah diatur, dipoles, dan dipamerkan. Namun, depresi bukanlah sekedar masalah perasaan tidak bahagia karena gagal memenuhi ekspektasi. Ini adalah gangguan kompleks yang seringkali memiliki komponen biologis, di mana kimia otak seperti serotonin dan dopamin tidak berfungsi secara normal. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapi ini? Pertama-tama dan yang paling penting untuk mengenali bahwa kita tidak sendirian, berbicara tentang perasaan kita dengan orang yang dipercaya atau dengan orang profesional kesehatan mental dapat membuka jalan menuju pemilihan. Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan. Sebaliknya, itu adalah tanda keberanian dan kekuatan. Selain itu,
kita perlu memberikan diri kita ruang untuk bernafas. Hidup tidak harus selalu produktif. Waktu untuk diri sendiri, untuk beristirahat dan merenung, ini sangat penting. Kesehatan mental harus selalu menjadi prioritas. Sama halnya seperti kesehatan fisik. Dan jika kamu melihat teman atau orang terdekat yang mungkin mengalami tanda-tanda depresi, seperti perubahan drastis dalam suasana hati, penurunan energi, atau menarik diri dari aktivitas sosial, jangan ragu untuk mendekat. Terkadang, langkah kecil seperti bertanya, "Apa kabar?" atau hanya menunjukkan bahwa kamu peduli bisa membuat perbedaan besar di hidup mereka, bahkan di hidup kita sendiri. Saat kita berbicara tentang depresi, penting untuk diingat bahwa setiap orang mengalaminya dengan cara yang berbeda. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Dan perjalanan menuju pemulihan bisa sangat bervariasi. Ada yang mungkin memerlukan terapi, ada juga yang lainnya mungkin butuh dukungan obat-obatan, dan ada yang bisa merasa lebih baik melalui perubahan gaya hidup. Apapun jalan yang kita tempuh, yang terpenting adalah memulainya. Dan meskipun tampaknya sulit, satu hal yang bisa kita lakukan adalah merawat diri sendiri secara konsisten. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, tidur yang cukup, makan yang sehat, dan olahraga ringan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental kita. Latihan pernafasan atau meditasi juga bisa membantu menenangkan pikiran yang cemas atau berantakan. Tidak ada tekanan untuk segera merasa lebih baik, pemulihan membutuhkan waktu, dan tidak apa-apa jika prosesnya lambat. Di sisi lain, penting juga untuk menata ulang cara kita memandang kesuksesan, kesempurnaan, kebahagiaan, dan lain-lainnya. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang menempatkan nilai tinggi pada pencapaian, kekayaan materi, atau validasi eksternal. Tetapi, apa sebenarnya yang kita kejar? Apa kebahagiaan sejati datang dari pekerjaan, bergengsi, atau jumlah like di media sosial? Mungkin kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Memaksa diri untuk selalu produktif dan merasa bersalah ketika kita istirahat justru bisa memperburuk depresi. Mengambil jeda bukan berarti kita gagal, tetapi sebaliknya. Itu adalah bagian dari merawat diri. Belajar memprioritaskan kesehatan mental dan tidak terjebak dalam siklus perbandingan adalah langkah penting menuju kesejahteraan. Jadi, jika kita sedang berjuang, ketahuilah bahwa ada harapan. Dunia mungkin tampak gelap saat ini, tetapi dengan bantuan yang tepat, kita bisa menemukan cahaya kembali. Depresi tidak mendefinisikan siapa diri kita. Kita lebih dari rasa sakit yang kamu rasakan saat ini, dan ada banyak hal di dunia ini yang menantimu untuk dieksplorasi. Dan untuk kita semua, mari berkomitmen untuk menjadi lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mari kita ciptakan ruang di mana kesehatan mental adalah topik yang terbuka, di mana berbicara tentang kesulitan dianggap wajar, bukan tabu. Terima kasih.